Eh, Sambil kita menunggu yang lain, mungkin kita mulai saja pertemuan pembahasan Ref 2211 Premium Ref 3 hari ini. Jadi pada sesi pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, dan pada sesi ini kita akan membahas apa saja sih pembaruan atau bug yang sudah diperbaiki pada Ref 3 2211 ini. Nah, bisa kita lihat dari screenshot ya, dari uh, layar yang saya tampilkan ini, pada Ref 3 2211 ada 10 bug yang sudah diperbaiki, mulai dari poin 32 sampai poin 42, yang mana dari beberapa bug tersebut ada yang meliputi terkait modul TTE, terus juga ada terkait layanan mandiri, pengaturan perangkat desa, TNMC terkait stunting, dan yang lain-lain. Nah, dari sesi ini kita akan membahas satu persatu bug yang sudah diperbaiki pada Ref 3 ini. Jadi, apabila pengguna OpenSeed yang sudah melakukan update di Ref 3 bisa cek nih satu-satu apa saja yang sudah diperbaiki pada Ref 3 ini. Dan bagi yang belum mengupdate ke Ref 3, kita juga bisa mengakses ke berputar.opendesa.id, di mana di situ desa yang belum mengupdate ke versi Ref 3 2211 Premium bisa mengecek atau bisa melakukan apa saja sih fitur-fitur yang sudah diperbaiki di Ref 3, maupun desa yang belum menggunakan fitur premium bisa juga nih kita akses di berputar.opendesa. Di sini kita akan mengetahui apa saja yang sudah diupdate pada 2211 Premium Ref 3. Jadi dari 10 poin yang sudah diperbaiki pada Ref 3 ini, kita akan bahas di sesi pertemuan ini. Kita mulai saja pada poin ke-32. Di sini membahas terkait perbaikan update pengaturan TTE. Bisa kita lihat. Bug update pengaturan TTE pada upload image yang hilang setiap update. Jadi kalau misalkan kita lihat dari judul perbaikan bug yang sudah diperbaiki, itu terkait upload image setiap update di surat TNMCI mungkin ya, kurang lebihnya. Jadi kita juga bisa langsung praktekkan juga di Berputar atau OpenSeed desa yang sudah melakukan update di Ref 3, apakah fitur tersebut sudah berfungsi atau tidak. Itu nanti kita bisa cek di layanan surat di cetak surat. Di situ kita bisa sisipkan gambar apakah sudah berfungsi atau belumnya. Lanjut, karena sesi hari ini hanya 1 jam, kita maksimalkan selama 1 jam ini untuk efektif untuk membahas semua yang ada di Ref 3 dan ada sesi tanya jawab. Lanjut ke poin 33, itu terkait perbaikan cek kepala desa baru ketika diaktifkan kembali dari desa lama. Nah, dari judulnya ini berarti terkait aparatur desa apabila Kades dinonaktifkan walaupun Kades yang baru sudah ada, begitu pula dengan Sekdes. Jadi pada bug yang sudah diperbaiki itu, jika Kades atau Sekdes sebelumnya itu tidak aktif, lalu ada penambahan baru pada jabatan tersebut, apakah akan double atau tidak, itu sudah diperbaiki pada sisi validasinya. Jika yang sebelumnya itu kadesnya nonaktif, lalu dibuat baru di kades yang baru, maka akan ada notifikasi gagal karena sudah ada validasi untuk tidak ada duplikat kades maupun sekdes
apabila statusnya itu masih aktif. Itu bisa lihat di info desa di pemerintah desa. Nanti bisa langsung cek nih apakah sudah sesuai atau belumnya. Selanjutnya kita bahas ke poin 334. Urutan Kades tidak perbaikan urutan utama untuk perangkat desa, Kades maupun Sekdes. Nah, jika kita lihat dari judulnya ini, urutan Kades tidak sesuai. Harusnya urutan 1 pada saat tambah Kades baru. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat dari isunya tersebut, harusnya Kades itu harus di urutan nomor 1 pada saat ditambah Kades baru. Nah, itu juga masih sangkut paut dengan isu yang sebelumnya, itu ada di modul administrasi umum, di modul administrasi umum, itu ada di menu administrasi umum, aparat pemerintah desa. Nah, itu juga bisa dipastikan lagi dari sisi masing-masing desa, desa yang lainnya, apakah sudah sesuai atau belumnya. Lanjut, kita ke poin 35. Itu terkait layanan mandiri. Apabila sebelumnya sempat ada yang mengalami bug ketika masuk ke layanan mandiri itu error 500, di versi Ref 3 2211 ini sudah diperbaiki. Itu bisa dicek masing-masing OpenSheet yang sudah melakukan Ref 3, update ke Ref 3. Lanjut ke poin 36. Itu terkait error saat klik tombol konsep surat TIN MCI. Jadi yang sebelumnya pernah mengalami error pada saat klik tombol konsep surat di TIN MCI, itu di Ref 3 sudah diperbaiki. Itu bisa langsung cek di masing-masing website desa yang sudah update ke Ref 3 2211, atau bisa kita juga cek di Berputar. Itu ada di layanan surat dan cetak surat. Pada saat nanti membuat surat dan melakukan cetak surat, di situ akan ada tombol di mana disimpan maupun dikonsepkan. Nah, jika yang sebelumnya itu mengalami klik tombol konsep surat itu error, di Ref 3 ini sudah diperbaiki. Lanjut ke poin 37. Terkait fitur stunting pada saat pencarian di kolom KIA di kesehatan ibu dan anak yang sebelumnya pernah mengalami pada saat pencarian di stunting di menu KIA itu mengalami error, di 2211 Ref 3 ini sudah diperbaiki. Itu bisa dicek ada di menu kesehatan di stunting. Nanti kita bisa lihat ke kesehatan ibu dan anak. Apabila sebelumnya mengalami error pencarian, itu di Ref 3 sudah diperbaiki. Lanjut ke poin 38. Nama pamong yang TTD tidak tampil di lampiran surat. Nah, apabila sebelumnya ada yang mengalami hal serupa, jadi nama pamongnya, tanda tangan pamongnya tidak tampil pada lampiran surat,
Contohnya itu lampiran surat perubahan kakak baru F1.16 itu apabila sebelumnya itu nama pamong tanda tangannya tidak muncul di lampiran suratnya, di Ref 3 ini sudah diperbaiki. Lanjut kita ke perbaikan jumlah program bantuan. Nah, pada jumlah program bantuan tidak sama dengan ada yang ada di dalam list program bantuan. Jadi sebelumnya apabila pengguna yang sempat mengecek pada halaman program bantuan datanya itu tidak sesuai, misalkan jumlah pesertanya itu ada 2, tapi ketika dilihat detailnya itu ternyata 0 atau tidak sesuai. Nah, itu di Ref 3 itu sudah diperbaiki. Itu bisa dicek di masing-masing website OpenSheet yang sudah melakukan Ref 3 maupun kita bisa cek di berputar, itu ada di menu program bantuan. Nah, di sini pada isu tersebut akan membahas jumlah peserta. Di sini jumlah pesertanya 4. Nah, seharusnya ketika kita klik detailnya, itu seharusnya ada 4 peserta. Nah, jika yang sebelumnya pernah mengalami bug di mana jumlah pesertanya itu ada misalkan ada 10, tahunya pas dimasuk ke detailnya itu cuma ada 8, nah itu sudah diperbaiki pada Ref 3 2211. Lanjut ke review konsep surat tindak CI. Nah, pada isu ini review tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat. Nah, bisa kita lihat di sini tampilan header dan footernya itu statusnya tidak, tetapi di sini jadi malah muncul. Nah, itu di Ref 3 itu sudah diperbaiki. Itu bisa kita cek masing-masing Ref 3 maupun di berputar, itu ada di menu layanan surat, pengaturan surat. Nanti kita bisa, entah itu kita buat surat baru, khususnya ini untuk surat TNI-MCI, bukan khusus surat TNI-MCI saja, tidak termasuk RTF. Jadi nanti bisa kita lihat atau bisa kita praktekkan itu ditambah format surat baru atau diedit. Kita pastikan apakah pengaturannya itu sudah sesuai atau belum. Yang pasti di Ref 3 ini sudah diperbaiki untuk error tersebut. Lanjut ke poin 41. Pada bug yang sudah diperbaiki di poin 41 itu, ubah nama buku peraturan desa menjadi buku peraturan di desa beserta output cetaknya. Nah, ini menjadi perubahan pada istilahnya saja ya, atau labelnya saja, yang sebelumnya itu nama buku peraturan desa menjadi buku peraturan di desa beserta output cetaknya, atau pada saat di print itu bisa dilihat di peraturan desa, di buku administrasi desa, administrasi umum. Nah, yang sebelumnya itu buku peraturan desa ditambahkan jadi istilah di desa. Seperti itu. Kita lanjut ke poin yang terakhir pada Ref 3 ini. Nah, di mana apabila yang sebelumnya sempat mengalami data rumah tangga hilang, contohnya ini Desa Pampangan, Lambar, yang sempat melaporkan ke saya, di mana data rumah tangganya hilang. Nah, itu pada saat update ke Ref 1 2211. Nah,
di ref 3.22.11 ini untuk isu tersebut sudah diperbaiki. Jadi datanya sebetulnya tidak hilang, melainkan datanya itu hanya mungkin ada validasi tertentu yang mengakibatkan datanya itu tidak muncul di data rumah tangga. Itu ada di menu kependudukan, terus ada di rumah tangga. Nah, nanti bisa dicek apabila desa yang sudah melakukan update ke Ref 3 ataupun belum. Misalkan di versi yang versi saat ini belum di Ref 3, tetapi tidak mengalami serupa, misalkan data rumah tangganya masih ada, ya alhamdulillah berarti tidak terjadi error. Mungkin hanya beberapa desa yang mengalami di mana data rumah tangganya menjadi hilang. Tetapi di Ref 3 2011 ini data yang sebelumnya tidak muncul itu sudah muncul kembali dan sudah diperbaiki di Ref 3. Jadi pada Ref 3 ini ada 10 poin yang sudah diperbaiki di 2211 Premium Ref 3 ini. Jadi bagi desa yang sudah melakukan update ke Ref 3 bisa mengecek kembali apakah fitur semua yang diperbaiki di Ref 3 mulai dari poin 32 sampai poin 42 itu sudah berjalan dengan normal atau belum. Apabila belum, itu bisa kita bahas hari Kamis di sesi klinik bug. Nah, di klinik bug ini kita akan membahas semua bug-bug yang dialami oleh desa, baik itu OpenSeed, OpenDK, PBB, maupun OpenSeed Mobile. Jadi sesi bug yang ditemukan masing-masing desa itu bisa didiskusikan pada klinik bug hari Kamis jam 2 siang, jam 14.00 WIB, melalui Zoom juga. Nanti kita bisa diskusi terkait bug-bug yang dialami, baik itu OpenSeed umum maupun premium, dan aplikasi Open Desa yang lainnya. Seperti itu. Pemaparan Ref 3 dari saya cukupkan. Mungkin ada sesi tanya-jawab, di mana tanya-jawabnya itu ada kebingungan dari masing-masing fitur yang sudah ada di Ref 3 ini, bisa kita tanya-jawab. Saya persilahkan kepada desa yang ingin bertanya terkait apa saja. Terus ini di luar bug yang dialami ya, di luar bug yang dialami. Jadi hanya fokus terkait poin 32 sampai poin 42, di mana di sini sesi tanya jawabnya itu hanya bertanya terkait apa saja yang sudah dimengerti atau belum, itu bisa ditanyakan di sesi ini. Dipersilahkan. Mungkin dari sesi pemaparan saya tadi ada yang belum jelas, ada yang masih dibingungkan, itu bisa ditanyakan di sesi ini, di sesi tanya jawab ini. Jadi dipersilakan kepada pengguna atau pegiat Open Desa, terutama OpenSeed, baik itu OpenSeed premium maupun umum, itu dipersilakan bertanya. Dan mohon maaf nih sebelumnya saya nggak on kamera karena cam saya lagi bermasalah, jadi saya nggak aktifkan dulu kameranya. Dipersilakan bagi pengguna OpenSeed yang ingin bertanya terkait update Ref 3 ini, apa saja terkait Ref 3 2211 ini. Mungkin ada yang masih dibingungkan atau masih belum jelas apa yang saya paparkan tadi, itu bisa ditanyakan. Di sini juga saya ada itu ada Mas Akas ya. Oh, enggak ada Mas Akas.
Bagaimana? Apakah cukup jelas dari pemaparan yang saya sudah paparkan atau masih ada yang belum jelas? Jadi dipersilakan kepada desa yang berminat ingin mengupdate ke Rev 3, dipersilakan. Jadi di Rev 3 ini kita ada terutama dimulai dari Rev 1 sampai Rev 3 di versi 2211 ini sudah ada melakukan update sebanyak 42 isu bug yang sudah diperbaiki. Di antaranya 10 isu di Rev 3, mulai dari poin 32 sampai poin 42. Nah, jadi dipersilakan nih kepada desa-desa yang ingin melakukan update ke Rev 3, itu bisa melakukan update. Tapi sebelum melakukan update, diinfokan kembali untuk melakukan backup terlebih dahulu. Dan apabila desa tersebut belum meyakinkan ingin update ke Rev 3, lalu ataupun desa yang belum melakukan menggunakan premium, OpenShift Premium, itu bisa kita melakukan testing nih di demonya, demo OpenShift Premium Rev 3 di berputar.opendesa.id. Di sini dipersilakan untuk semua pengguna yang ingin melakukan testing, ingin tahu fitur-fitur apa saja, fitur-fitur baru yang ada di versi terbaru maupun fitur-fitur yang sudah diperbaiki, itu bisa diakses di berputar.opendesa.id. Nah, jika ada mengalami bug di Rev 3, misalkan ada mengalami bug di Rev 3, itu bisa kita diskusikan di klinik bug yang akan diselenggarakan hari Kamis jam 14.00 WIB melalui Zoom. Linknya sudah saya sampaikan ke masing-masing grup, baik itu grup OpenShift Premium, umum, pendeka, maupun tester. Jadi dipersilahkan nih kepada semua pengguna atau pegiat OpenShift, OpenDesa untuk melaporkan semua bug yang dialami itu melalui klinik bug yang diselenggarakan hari Kamis besok, tanggal 24 November jam 14.00 WIB. Atau cukup jelas dari pemaparan dari saya? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, sesi pertemuan pembahasan Rev 3 2211 Premium ini saya akhiri. Terima kasih kepada pengguna yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke pertemuan hari ini, karena pertemuannya cukup ringkas ya, cukup cepat, cukup pendek waktunya, karena kita optimalkan selama 1 jam itu untuk membahas apa saja yang sudah diperbaiki pada versi 2211 Premium Rev 3 ini. Jadi apabila cukup jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya paparkan, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.